Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi integrasi numerik metode sinkron 1/3, yaitu dengan algoritma 1, definisikan fungsi fx. Nomor 2, tentukan batas bawah dan batas atas integrasi. Nomor 3, tentukan jumlah pembagian area n. Nah, yang nomor 4 yaitu hitung nilai dari h sama dengan f kurangi a dibagi n. Dan nomor 5, hitung dari luas sama dengan H/3 kali F0 tambah 4 sigma dari ganjil dijumlahkan dengan sigma genap, kemudian dijumlahkan dengan Fn. Yang nomor 1, definisikan fungsi fx, yang mana fx-nya itu masuk pada soal tersebut. Yang mana soalnya adalah tentukan nilai integral dengan menggunakan metode sinkron 1/3 dari fx integral dari batas atas 1, batas bawah 0, kemudian persamaannya adalah 5x pangkat 3 kurangi 2x kali dx dengan nilai n sama dengan 10, bandingkan hasilnya dengan integral biasa. Kemudian kita langsung praktek, yang mana a-nya itu adalah batas bawah yaitu berupa 0 dan batas atas berupa huruf B yaitu 1. Ini soalnya. Kemudian N-nya adalah di soal 10. Hanya bagaimana? Hanya masuk pada algoritma nomor 4, yang mana hanya adalah menurut rumus sama dengan B dikurangi A per N. Rumus ya. Sama dengan buka kurung C14 dikurangi C13 tutup kurung dibagi dengan C15, yaitu C14 di sini adalah B-nya, kemudian dikurangi C13 yaitu berupa 1 dan N-nya yaitu C15, kemudian enter. Nah, maka hasil dari hanya adalah 0,1. Kemudian kita masuk pada kolom ke bawah untuk menentukan nilainya. Integrasi itu tergantung dari nilai n-nya. Karena di sini adalah nilai n-nya 10, maka kita masukkan 10. Integrasinya itu harus pertama kali adalah angka 0. Kemudian kita tulis 1 sampai 10. Karena ini masuk pada Excel, maka kita tinggal tarik aja ke bawah kemudian lepaskan. Oh, keliru. Kita blok 1 sama 2, kemudian kita tarik pojok kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan x-nya. X-nya itu berupa dari h, yaitu 0,1. Karena di sini integrasinya adalah 0, maka x-nya juga 0. Kemudian untuk menentukan nilai dari x dari integrasi 1, maka kita masukkan rumus dengan 0 di sini dijumlahkan dengan 0,1. Maka rumusnya adalah 0 terletak pada C20. Sama dengan dari C20, kemudian dijumlahkan dengan 0,1. Enter. Yes. Maka nilai hasil dari integrasi 1, maka x-nya bernilai 1. Jumlahkan dengan 0,1. Enter. Nah, karena hasil 0,1, maka kita tarik ke bawah. Ini sudah menggunakan rumus, kita tinggal tarik. Nah, hasil dari x integrasi 1 dimana x-nya ada 0,1, kemudian integrasi dari 2 adalah x-nya 0,2.
dan seterusnya. Kemudian cara menghitung fx bagaimana? Kita tinggal masukkan rumus fx-nya. Yang mana rumus fx-nya tersebut berupa 5x pangkat 3 dikurangi 2x kali dx. Kita masukkan rumusnya. Sama dengan 5, buka kurung jangan lupa. 5 dikali x, buka kurung lagi. X-nya ada di kolom C20. Kemudian pangkat 3, tutup kurung. Kemudian dikurangi dengan 2, X-nya berupa C20. Jangan lupa buka kurung tutup biar mudah dihitung. Dikali C20. Untuk menghitung X-nya adalah sama dengan buka kurung 5 kali C20 pangkat 3 tutup kurung dikurangi 2 kali C20 tutup kurung. Enter ya guys, jangan lupa. Yes. Nah, berarti nilai N dari fx-nya, x-nya 0 berapa, nilai x-nya adalah 0. Kemudian kita tarik ke bawah seperti tadi. Otomatis ya, soalnya ini kan Microsoft Excel. Sampai sini. Nah, seperti itu. Maka hasil dari fx dari x-nya 0,1, nilai x-nya adalah negatif 0,195. Untuk menghitung sigma dari fx yaitu keseluruhan, menggunakan rumus untuk menghitung sigma keseluruhan fx yaitu sama dengan sum. Kemudian buka kurung, kontrol D20, nilai awal sampai akhir ya. Ini karena D20 dari 20 sampai D30. Tutup kurung, enter. Nah, hasil dari keseluruhan adalah 4125. Kemudian untuk menghasil hasil dari sigma fx yaitu dengan menggunakan rumus C16 yaitu hanya di sini 0,1 dikali dengan hasil dari fx-nya sendiri dengan menggunakan rumus C16 sama dengannya jangan lupa, karena ini hasil dari perkalian, maka biar cepat mudah dihitung, dikali dengan D31 tutup kurung, enter saja langsung. Nah, sudah selesai. Hasil dari sigma fx adalah 0,4125. Untuk menghitung fx ganjil bagaimana? Berarti kita tinggal menghitung dari fx ini yang ganjil berupa apa? Berupa 1 ini. Terus kemudian berupa 3 atau 0,4465 juga berupa 5, 0,3175 dan seterusnya. Menggunakan rumus sama dengan D21 ya, dijumlahkan dengan D23 karena berupa ganjil, kemudian D23 dijumlahkan dengan D21
25 dijumlahkan dengan D27 dijumlahkan lagi dengan D29, enter guys. Nah, maka hasil dari sigma ganjil yaitu berupa 1125. Kemudian untuk menghitung genap yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan D22 dijumlahkan dengan yang genap saja D24 dijumlahkan dengan D26 dijumlahkan dengan D28, enter. Hasil dari D genap adalah 0. Kemudian kita masuk pada elipson atau 1/3. Elipson 1/3 itu menggunakan rumus L sama dengan yang di samping ini, H/3 kali F0 plus 4 yang ganji kali ganji, kemudian ditambah 2 sigma ganjil ditambah Fn. Untuk menghitung elipson ini kita masukkan rumusnya menggunakan rumus seperti ini, sama dengan C buka kurung C16 dibagi C16 maksudnya apa? H ya, H ini kan berada di C16 gitu loh maksud saya ini ya. Kemudian per 3 karena dibagi 3, kemudian buka kurung lagi dibuka kurungnya. D20 dijumlahkan dengan buka kurung lagi 4 kali I16 tutup kurung, kemudian dijumlahkan dengan 2 kali tambah tutup kurung ditambah dengan D30 tutup kurung, enter. Maka hasil dari elipson 1/3 adalah 0,25. Untuk menghasil L kalkulus kita tentukan menggunakan rumus ini, kita langsung saja saya isi berupa 0,25. Kemudian untuk menghitung perbandingan kesalahannya adalah maka elipson di sini dibagi dengan 0 L kalkulus, maka hasilnya adalah 0. Kalau kalian menghitung pakai menggunakan rumus integral di kalkulator integral bisa. Elipson 0,25 dibagi 0,25 dalam rumusan integral itu bisa dikatakan 0. Coba kalian hitung sendiri di rumus integral. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.